Oke guys, ini bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya seperti biasa. Saya kaget guys. Oke guys. Bab 1135. Raja Shengsu, kota kerajaan, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Dia sedikit terkejut karena dia tidak menyangka bahwa penguasa istana pertama berasal dari dinasti Shengsu. Kaisar Fan Zhao melanjutkan, "Entah Tuan Ye percaya atau tidak, aku meminta Tuan Ye datang ke sini kali ini karena aku sebenarnya ingin memberimu kesempatan besar." Ye Guan melirik Kaisar Fan Zhao, "Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu." Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Tuan muda Ye sedang marah sekarang. Saya bisa mengerti. Saya bisa sepenuhnya mengerti." Ye Guan berkata dengan suara berat, "Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku untuk datang ke sini?" Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ingin memberi Anda kesempatan besar." Ye Guan mengerutkan kening. Kaisar Fan Zhao melanjutkan, "Tuan Ye, apakah Anda tahu sejarah kekaisaran Shengsu?" Ye Guan berkata dengan tenang, tidak tertarik. Kaisar Fan Zhao meliriknya dan berkata, "Jika Tuan Ye merasa sangat tidak senang, bagaimana kalau kita bertarung satu lawan satu? Jangan khawatir, saya pasti tidak akan meminta bantuan. Siapapun yang meminta bantuan adalah anak anjing." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan bertanya, "Bagaimana?" Setelah terdiam beberapa saat, Ye Guan berkata, "Nona Fan, apa yang ingin Anda lakukan?" Kaisar Fan Zhao berkata, "Jangan khawatir, tidak ada gunanya khawatir sekarang, dan tidak ada salahnya datang ke tempat ini." Ye Guan terdiam. Kaisar Fan Zhao melanjutkan, "Perkenalkan dinasti Shengsu, nenek moyang saya pernah pergi ke kuil Dao. Anda mungkin tidak tahu apa itu kuil Dao, bukan?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Kuil Dao adalah tempat yang sangat misterius. Nama lengkapnya adalah Kuil Dao Penciptaan. Itu adalah tempat yang diimpikan oleh banyak orang kuat untuk dikunjungi, karena banyak peradaban berasal dari sana, termasuk dinasti Shengsu kita. Setelah leluhur kita keluar dari sana, ia menciptakan hukum tertinggi dan mendirikan dinasti Shengsu. Kemudian, seperti yang Anda ketahui, dinasti Shengsu mengalami pertikaian sipil, yang menyebabkan runtuhnya dinasti dan perpecahannya, ditambah dengan invasi negeri asing dan peradaban besar. Tanah Shengsu kini telah menjadi daerah perbatasan yang kacau." Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu ingin menyatukan tempat ini?" Kaisar Fan Zhao mengangguk. "Ya." Ye Guan mengerutkan kening. "Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menyapu tempat ini." Kaisar Fan Zhao menoleh ke arah Ye Guan dan tersenyum. "Apakah aku sangat kuat di hatimu?" Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao tanpa berkata apa-apa. Kaisar Fan Zhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tuan Ye, orang-orang kuat yang pernah Anda temui entah sangat kuat atau lemah seperti semut. Anda masih terlalu sedikit tahu tentang alam semesta ini." Ye Guan berkata, "Apakah ada orang yang lebih kuat darimu di tempat ini?" Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Dengan kata lain, ada banyak orang di sini yang tidak lebih lemah dariku." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Seberapa mengerikankah kekuatan wanita ini? Apakah ada orang di sini yang sekuat dia? Kaisar Fan Zhao melanjutkan, "Setelah dinasti Shengsu terpecah, ditambah dengan serbuan peradaban asing, satu-satunya hal yang dikendalikan dinasti Shengsu di tempat ini sekarang adalah kota kerajaan ini. Dan bahkan kota kerajaan ini tidak sepenuhnya berada di bawah kendali dinasti Shengsu." Ye Guan berkata, "Kamu sangat kuat. Mengapa kamu tidak melakukannya saja? Apa yang ingin kamu lakukan padaku?" Kaisar Fan Zhao menoleh ke arah Ye Guan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tersenyum jahat. "Ayo kita lakukan bersama."
Ye Guan, Kaisar Fan Zhao tersenyum. Lalu berkata, Tuan Ye, situasi di sini lebih rumit dari yang Anda kira. Biarkan saya ceritakan perlahan. Ngomong-ngomong, Istana Guangyin dan Kaisar Duo Yuandao telah datang ke tempat ini, dan target mereka adalah Anda. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Apakah Kaisar Dao multidimensi ini gila? Dia menargetkanku seperti ini. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, dia tidak gila, kamu menghalangi jalannya. Jika dia dapat menyempurnakan instrumen Dao waktu, kekuatannya akan meningkat setidaknya 2 tingkat. Mengenai kuil Guangyin, mereka membuat kesepakatan dengan Kaisar Dao Multiverse. Biar ku beritahu, kuil Guangyin ini tidak sesederhana itu. Leluhur mereka dulunya adalah orang yang memasuki kuil Dao. Ye Guan melirik Kaisar Fan Zhao. Bukankah kamu menjalin hubungan kerjasama dengan Kaisar Duo Yuandao? Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, dibandingkan dengannya, menurutku kamu lebih cocok untuk bekerja sama. Tentu saja, itu terutama karena kamu memenangkan taruhan dengan Master Sekte Jing. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan dengan menyiapkan rencana ini? Kaisar Fan Zhao menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu tidak sabaran, kamu harus berubah. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Setelah Ye Guan terdiam sejenak, dia mengikuti. Dalam perjalanan, Kaisar Fan Zhao melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, tahukah kamu betapa agungnya dinasti Shengsu? Pada saat itu, dinasti Shengsu. Pada titik ini, dia menatap Ye Guan dan berkata, orang-orang sepertimu yang datang ke sini hanya bisa menjaga gerbang. Ye Guan berkata dengan tenang, hebat sekali, kok semuanya bisa berakhir. Kaisar Fan Zhao tertawa dan berkata, itu adalah pertikaian saudara. Setiap orang memiliki ambisi dan tidak ada yang mau tunduk kepada orang lain, jadi mereka bertarung dan akhirnya membalikkan keadaan. Ye Guan berkata, sungguh menyedihkan. Kaisar Fan Zhao pun tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, sungguh tragis. Dinasti sebesar ini hancur begitu saja. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan berkata, apakah kamu tahu seberapa kuat kekuatanmu saat ini? Tanpa menunggu Ye Guan berbicara, Kaisar Fan Zhao melanjutkan, mereka yang mempraktikkan hukum, mereka yang menegakkan hukum, mereka yang menentang hukum, mereka yang mempraktikkan hukum, dan para dewa tertinggi. Kekuatanmu saat ini seharusnya setengah langkah menuju ahli hukum. Jika niat pedangmu dapat maju setengah langkah, itu akan setara dengan dewa tertinggi. Ye Guan sedikit penasaran, kamu berada di alam mana, dewa tertinggi? Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, seharusnya sedikit lebih tinggi. Ye Guan berkata, apakah ada alam lain di atas? Kaisar Fan Zhao mengangguk. Ada alam lain. Tetapi alam itu hanya pernah dicapai oleh pendiri dinasti Shengsu kita sepanjang sejarah. Oleh karena itu, kecuali beberapa orang, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Kita sudah sampai. Ye Guan melihat ke kejauhan. Di sana ada sebuah istana. Seluruh istana berwarna merah tua, seperti api yang menyala-nyala. Di depan aula istana, ada 10 pria kuat berbaju besi merah tua berdiri di setiap sisi. Aura orang-orang kuat ini sangat kuat dan tak terduga. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, ini adalah ksatria api hitam dari dinasti Shengsu kita. Bagaimana menurutmu? Ye memandang ke-20 ksatria api gelap dan berkata, sangat kuat. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, tentu saja, untuk menjadi seorang ksatria api hitam, Anda setidaknya harus menjadi pelanggar hukum. Ketika mereka berdua mencapai pintu masuk istana, 20 ksatria api hitam tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, meletakkan tangan kanan mereka di dada kiri,
dan berkata dengan hormat, "Salam, Yang Mulia." Kaisar Fan Zhao tidak berkata apa-apa dan membawa Ye Guan menuju istana. Setelah memasuki gerbang, Ye Guan mendapati bahwa istana itu sangat besar, seperti kota kecil, tetapi juga tampak sangat sepi. Kaisar Fan Zhao membawa Ye Guan ke sebuah aula di kejauhan. Di pintu masuk aula, dua wanita berdiri di sebelah kiri dan kanan. Kedua wanita itu tampak persis sama, dan keduanya mengenakan jubah ungu dengan rune dan memegang tongkat sihir. Ketika mereka melihat Kaisar Fan Zhao, kedua wanita itu membungkuk dari kejauhan dan memberi hormat. Saat memasuki aula, Ye Guan melirik kedua wanita itu. Kedua wanita itu tidak memiliki aura apapun, seolah-olah mereka tidak ada. Setelah memasuki aula, Ye Guan mendapati bahwa aula itu sangat luas. Ada hampir 100 pilar batu di aula, dan masing-masing pilar membutuhkan lebih dari selusin orang untuk berpelukan. Di pilar-pilar batu ini dilukis raksasa dengan tubuh tinggi dan kapak besar di tangan mereka, yang memberikan kesan penuh penindasan. Kaisar Fan Zhao menatap para raksasa itu dan berkata sambil tersenyum, "Mereka adalah para raksasa Tianrong. Mereka dulunya adalah salah satu penjaga terkuat Kekaisaran Shengsu kita. Kemudian, ketika Kekaisaran Shengsu dilanda kekacauan, mereka menjadi mandiri dan sekarang tinggal di dataran tinggi raksasa di utara. Orang terkuat di suku mereka adalah pemimpin suku mereka. Di bawahnya, ada 3 prajurit Tianrong, yang semuanya berada di puncak alam kehidupan dan hukum. Karena fisik mereka yang istimewa, kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang biasa di alam kehidupan dan hukum." Pada titik ini, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan melanjutkan, "Dua gadis yang baru saja kamu lihat di luar berasal dari Akademi Hukum Ilahi. Akademi Hukum Ilahi saat ini sebelumnya disebut Akademi Hukum Ilahi Istana. Itu adalah akademi eksklusif dinasti Shengsu kita. Para penyihir ilahi di dalamnya hanya setia kepada dinasti Shengsu. Kemudian, mereka menjadi independen karena pertikaian internal. Dekan mereka bernama Shen Xingyu. Dia sangat berbakat dan telah menciptakan hukum ilahi yang benar-benar baru. Di bawahnya ada 4 dewa ilahi agung, yang semuanya adalah master tingkat atas." Ye Guan melirik Kaisar Fan Zhao dan tidak berkata apa-apa. Kaisar Fan Zhao melanjutkan, "Orang-orang yang berkonflik denganmu adalah klan Dewa Besi. Klan ini paling jago menempa. Tentu saja, mereka juga cukup kuat. Pemimpin klan mereka bernama Qiongzhan, dan dia memegang palu meteorit Kaisar. Salah satu dari 3 artefak tertinggi di tanah reruntuhan dewa. Palu meteorit Kaisar itu sedikit lebih rendah dari pedang King Xuan milikmu, tetapi sedikit lebih kuat dari pedang Ordo milikmu." Ye Guan sedikit mengernyit, "Apakah kamu yakin?" Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Jangan kecewa. Meskipun niat pedangmu masih 1/10 dari kesempurnaan, tahukah kau seberapa besar kesenjangan antara 1/9 dan 1/10%? Sangat mungkin kau tidak akan pernah bisa melewati kesenjangan 1/10% ini seumur hidupmu. Tentu saja, aku masih sangat percaya padamu." Ye Guan menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Kaisar Fan Zhao melanjutkan, "Di bawah klan Dewa Besi, ada 4 jenderal Dewa Besi, yang semuanya sangat kuat. Selain itu, seperti kota kerajaan kita, mereka semua memiliki pasukan eksklusif dan kuat mereka sendiri. Klan Dewa Besi memiliki Ksatria Dewa Besi, dan raksasa Tianrong memiliki Legiun Tianrong. Legiun Tianrong ini cukup istimewa karena mereka pernah menaklukkan naga kuno. Oleh karena itu, para raksasa di legiun mereka semuanya menunggangi naga kuno dan sangat kuat." Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Para ksatria sihir dari Akademi Hukum Ilahi semuanya menguasai sihir dan seni bela diri, dan sangat kuat. Tentu saja,
Yang terkuat adalah bahwa setiap kali mereka berperang, mereka akan memiliki berbagai peningkatan sihir ilahi. Misalnya, seorang ksatria mungkin hanya memiliki kekuatan 1, tetapi setelah peningkatan, ia dapat mengerahkan kekuatan tempur 3. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao, "Mengapa kau memperkenalkan ini kepadaku?" Kaisar Fan Zhao tiba-tiba mencengkeram lengan Ye Guan. Ye Guan mengerutkan kening dan mencoba melepaskan diri. Tetapi dia merasa tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Saat berikutnya, Kaisar Fan Zhao telah membawanya ke singgasana. Dia meletakkan tangannya di bahu Ye Guan dan membiarkannya duduk di singgasana. Kaisar Fan Zhao menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Satukan tanah Shengsu, dan kamu akan menjadi Raja Shengsu." Bab 1136, sentuh dadamu dan katakan padaku. Raja negeri Shengsu, Ye Guan tertawa, "Nona Fan, Anda bermimpi besar." Sambil berbicara, dia melirik singgasana di bawahnya dan berkata sambil tersenyum, "Singgasana dinasti Shengsu ini cukup nyaman untuk diduduki." Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Anda bisa duduk di sini selamanya." Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao. Senyumnya perlahan memudar. "Nona Fan, apakah Anda menghina kecerdasan saya, atau kecerdasan Anda, Raja Reruntuhan Ilahi Anda? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda adalah ayah saya?" Kaisar Fan Zhao menyipitkan matanya sedikit, dan dalam sekejap, tekanan tak terlihat langsung menyelimuti Ye Guan. Dan hampir pada saat yang sama, pedang Ye Guan tiba-tiba terhunus. Pedang ketertiban, namun, pedang ketertibannya berhenti setengah inci dari alis Kaisar Fan Zhao. Dan Kaisar Fan Zhao menjepit pedang itu di antara dua jari. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan kemudian dengan lembut menekannya ke bawah. Ledakan, tekanan tak kasat mata langsung menyelimuti Ye Guan. Tekanan ini seperti jutaan gunung. Tekanan itu langsung mencekik Ye Guan dan tubuhnya hampir jatuh. Pada saat ini, niat pedangnya yang bersifat ketertiban juga ditekan secara paksa. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba menarik tangan kirinya, dan tekanan dari Ye Guan segera surut seperti air pasang. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, Anda seorang sarjana, Anda harus berbicara dengan cara yang beradab, hanya orang beradab yang bisa dihormati." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Fan, aku tidak tahu siapa yang lebih kuat antara kamu dan Master Sekte Jing, tetapi dalam hatiku, aku merasa kalian berdua berada di level yang sama. Meskipun aku pernah diburu oleh kekuatan yang diciptakan oleh Master Sekte Jing dan selalu menjadi musuhnya, aku selalu sangat menghormatinya, karena dalam hatiku, setiap orang dapat memperjuangkan filosofi yang berbeda, tidak ada yang benar atau salah. Dan kamu, apa yang telah kamu lakukan? Sulit bagiku untuk menghormatimu dan duduk dan berbicara denganmu. Selain itu, aku mengikutimu ke sini, tetapi kamu tidak memiliki ketulusan, dan yang kamu miliki hanyalah perhitungan. Seperti yang kamu katakan, biarkan aku menjadi raja kota Shengsu." Kamu menyentuh dadamu dan berkata, "Apakah kamu sendiri percaya?" Kaisar Fan Zhao menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, "Dapat dilihat bahwa Anda benar-benar ingin menyatukan negeri para dewa dan menjadi raja sejati negeri para dewa. Namun, maafkan saya karena terus terang, orang-orang seperti Anda, apalagi mantan penguasa negeri para dewa, bahkan orang luar seperti saya memandang rendah Anda." Tatapan mata Kaisar Fan Zhao berangsur-angsur menjadi dingin. "Aku tidak butuh kamu untuk meremehkanku. Lagi pula, kamu tidak punya hak untuk meremehkanku. Kamu bisa sampai di tempatmu sekarang hanya karena keluargamu. Tanpa keluargamu, apakah kamu pikir kamu bisa sampai di sini?" Ye Guan tersenyum dan berkata,
Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak bergantung pada keluargaku untuk sampai ke tempatku sekarang. Jadi apa yang bisa kulakukan? Bisakah aku memutuskan di mana aku akan dilahirkan? Kau punya nyali untuk memberitahu ayahku agar tidak melahirkanku. Kaisar Fan Zhao menatap Ye Guan. Apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Ye Guan terkekeh dan berkata, Nona Fan, karena kita saling memandang rendah, bagaimana kalau begini? Kamu biarkan Yinian dan Yian pergi, dan kita bisa saling menghindar. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba tersenyum dan berkata, Anda berharap. Senyum Ye Guan berangsur-angsur menghilang. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, Tuan Ye, karena Anda ingin lebih langsung, maka mari kita langsung saja. Di sini, karena beberapa alasan khusus, tidak seorang pun dari kami para penguasa tertinggi dapat mengambil tindakan, tetapi yang di bawah ini dapat melakukannya. Saya meminta Anda untuk datang ke sini karena dua tujuan. Tujuan pertama tentu saja agar Anda mewakili kota kerajaan saya untuk membantu saya memperjuangkan hati hukum tertinggi Qiongye dan hati Dewa Alien milik Dewa Alien. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao, bagaimana jika aku tidak setuju? Kaisar Fan Zhao berjalan mendekatinya, bibirnya sedikit terangkat, panggil bantuan sekarang, karena jika tidak, aku tidak akan pernah mengembalikan Yang Yian dan Yinian kepadamu. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku tidak akan meminta bantuan? Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, jika sebelumnya, saya tidak akan bertaruh seperti ini. Tetapi sekarang, saya yakin Tuan Ye tidak akan meminta bantuan siapapun. Lagi pula, ketika menghadapi kemunduran, meminta anggota keluarga untuk keluar dan menyelesaikan masalah bukanlah yang diinginkan Tuan Ye, bukan? Ye Guan menatapnya tanpa mengatakan apapun. Kaisar Fan Zhao melanjutkan, Tuan Ye, sama sekali tidak perlu bagi kita untuk saling berhadapan dengan begitu tajam. Karena untuk saat ini, kita dapat bekerja sama satu sama lain. Terlebih lagi, Kaisar Duoyu Dao dan Istana Guang Yin Yin telah pergi ke klan Dewa Besi. Tujuan mereka adalah untuk menargetkan Anda. Dengan segala hormat, dengan kekuatan pribadi Anda saat ini, Anda tidak dapat melawan salah satu dari ketiga pihak, apalagi mereka sekarang bekerja sama. Ye Guan berkata, Kaisar Dao multidimensi dan Istana Guang Yin sedang menargetkanku, ini juga bagian dari rencanamu. Kan? Kaisar Fan Zhao menggelengkan kepalanya, kau terlalu menganggapku hebat. Alasan mengapa Istana Guang Yin memusuhimu adalah setengahnya karena kau melawan arus waktu dan melanggar aturan mereka. Dan setengahnya lagi karena mereka ingin Kaisar Duoyuan berutang budi kepada mereka. Kaisar Duoyuan memusuhimu karena kau menghalangi jalannya. Apa hubungannya denganku? Jangan biarkan aku menanggung semua kesalahan. Ye Guan terdiam. Kaisar Fan Zhao melanjutkan. Lagi pula, aku memintamu datang ke sini kali ini karena aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu. Lagi pula, ada sesuatu di sini yang dapat membantumu meningkatkan pesananmu. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao, yang tersenyum dan berkata, hukum tertinggi. Pendiri dinasti Shengsu kita juga menegakkan ketertiban. Metodenya memerintah tanah Shengsu agak mirip dengan Anda. Mengandalkan hukum, namun, hukumnya bukan hanya hukum sederhana seperti hukum Anda di alam semesta Guangxuan. Terserah Anda untuk mematuhinya atau tidak. Hukum tertinggi pendiri kita bersifat wajib. Begitu Anda ingin mendapatkan kekuatan yang kuat dari hukumnya, Anda harus mematuhi hukum yang dibuatnya. Secara sederhana, itu berarti menjadikan hukum semacam kekuatan, dan mereka yang mematuhi hukum dapat memperoleh kekuatan darinya. Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Fan Zhao, Ye Guan tercengang. Kaisar Fan Zhao melanjutkan, selain itu, ada manfaat lain, yaitu,
semua orang yang menaati hukum Anda akan mendapatkan kekuatan dari hukum yang Anda tetapkan, dan mereka akan lebih percaya kepada Anda. Karena percaya kepada Anda akan membawa manfaat yang besar. Selama ada manfaat, Anda tidak perlu memaksa mereka. Mereka akan menaati hukum guangsuan dan aturan yang Anda tetapkan, dan mereka tidak akan terhentikan. Ye Guan terdiam. Namun dia harus mengakui bahwa dirinya sedikit tersentuh. Karena masalah terbesar yang dihadapinya sekarang adalah bagaimana membuat orang-orang di alam semesta guangsuan dengan sukarela mematuhi hukum guangsuan. Dan jika memang benar seperti yang dikatakan Kaisar Fan Zhao, bahwa hukum guangsuan dapat diubah menjadi metode latihan, dan semua makhluk hidup di alam semesta guangsuan dapat memperoleh kekuatan darinya, maka, seperti yang dikatakan wanita ini, tanpa dia, Ye Guan, memaksanya untuk melakukannya, orang-orang di alam semesta guangsuan akan bersedia mematuhi hukum guangsuan. Melihat niat Ye Guan, Kaisar Fan Zhao tersenyum. Ini akan sangat bermanfaat bagi alam semesta guangsuan dan dirimu, terutama bagi dirimu sendiri. Setelah mereka memperoleh kekuatan dari hukummu, mereka akan lebih percaya padamu dan menghormatimu dari lubuk hati mereka. Kekuatan keyakinan akan menjadi lebih murni, dan kekuatanmu sendiri akan menjadi lebih kuat. Ini setara dengan miliaran makhluk di alam semesta guangsuan yang membantumu berlatih bersama. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao. Apakah hukum tertinggi di sini pernah melakukan hal ini? Kaisar Fan Zhao mengangguk. Tentu saja. Sekarang kamu lihat semua orang sedang mengumpulkan pecahan hukum tertinggi. Kamu tahu betapa pentingnya hal itu. Hanya saja dinasti Sheng Suku sedang kacau, dan segel hukum tertinggi yang lengkap telah rusak, sehingga tatanan di sini mulai menjadi kacau. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan berkata, "Kamu butuh wadah, lalu kamu bisa memasukkan semua hukum-hukum guangsuan ke dalamnya, dan akhirnya menerapkannya di alam semesta guangsuan. Saat ini, hanya ada satu artefak yang bisa melakukan ini, yaitu segel." Ye Guan sedikit mengernyit, segel Dharma tertinggi. Kaisar Fan Zhao mengangguk sedikit. "Ya," Ye Guan berkata, "bukankah sudah rusak?" Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Jika rusak, bisa disatukan kembali." Ye Guan terdiam. Kaisar Fan Zhao menatap Ye Guan dan berkata, "Jika kamu benar-benar dapat melakukan itu, maka kata-katamu akan menjadi dharma dan tindakanmu akan menjadi Tao." Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao. "Jika aku tidak salah, beberapa pecahan segel dharma tertinggi ada di tangan tiga kekuatan besar lainnya, kan?" Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Ya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jadi, kita masih harus berhadapan dengan tiga kekuatan besar lainnya terlebih dahulu, kan?" Kaisar Fan Zhao menatap Ye Guan. "Jadi, menurutmu apakah ada sesuatu di dunia ini yang bisa diperoleh tanpa usaha?" Ye Guan terdiam. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, saya sungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan Anda. Jangan khawatir, saya orang yang menepati janji. Jika kita bekerja sama, pada akhirnya, Yang Yian dan Yinian tidak hanya akan dikembalikan kepada Anda, tetapi saya juga akan memberikan Anda segel Dharma tertinggi. Selain itu, selama kerjasama ini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan dan membawa kekuatan Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Anda tidak perlu menjawab saya dengan cepat. Anda dapat memikirkannya dengan saksama. Ngomong-ngomong, Anda dapat meninggalkan tempat ini kapan saja." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah menyaksikan Kaisar Fan Zhao pergi, Ye Guan berkata dengan lembut, "Tujuannya jelas tidak sesederhana itu." Xiao Ta berkata, "Pasti ada tujuan yang tidak diketahui. Namun, apa yang dia katakan tentang mengubah hukum menjadi cara mempraktikkan kekuatan memang cocok untukmu. Karena dengan cara ini,
Makhluk-makhluk di alam semesta Guangxuan dapat dengan rela mematuhi hukum Guangxuan. Aku tidak bisa mengatakan 100%. Tetapi setidaknya lebih dari 90% orang akan melakukannya. Ye Guan mengangguk. Benar, Xiaota melanjutkan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah akan membalas dendam kepada wanita ini atau tidak. Ye Guan perlahan menutup matanya. Tuan Ta, sudah terlambat. Xiaota bertanya, apa maksudmu? Ye Guan berkata dengan lembut, jika aku tidak salah, saat aku datang ke sini, 3 kekuatan lainnya sudah menerima berita itu. Dengan kata lain, 3 kekuatan lainnya sekarang menganggapku sebagai seseorang dari kota kerajaan, ditambah Kaisar Multitao dan Istana Guangyin. Jika aku pergi dari sini sekarang, aku akan langsung dipukuli. Itulah sebabnya dia mengatakan kepadaku bahwa aku dapat pergi kapan saja. Selain meminta bantuan, aku hanya punya satu cara tersisa, yaitu bekerja sama dengannya. Dengan Yin Yan dan Yi An di tangannya, dia telah menghalangi semua jalanku tanpa aku sadari. Pada titik ini, matanya menyipit. Sekarang aku curiga bahwa Pandai Besi dan orang asing yang pertama kali kutemui adalah orang-orangnya. Bersambung.